Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Noprana Olowadu dengan NIM 230300101 kelas C, semester 1 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang saya review dari buku ke-14 tentang Menjadi Politik Republikanisme Vital Spinoza dan Kekuatan Demokratis Penilaian. Baik, kita langsung saja pada pembahasannya, yaitu keputusan di luar yurisdiksi. Demikian kata Arden dalam kuliah tentang filsafat politik. Dia memberikan komentar itu secara sepintas, kurang sebagai klaim interpretatif tetapi sebagai ilustrasi yang jelas dari data semen aneh berbatasan dengan penghinaan bahwa para filsuf tetap berpegang pada politik, kebanyakan memperlakukan sebagai sarana untuk tujuan ekstra politik. Di hadapannya, risalah teologis politik Spinoza mencontohkan sikap instrumentalis seperti itu. Halaman judul yang mengumumkan bahwa kebebasan berfilsafat atau libertas filosofandi dapat diberikan tanpa merugikan kesalehan atau kedamaian republik dan tidak dapat dirampas tanpa menghancurkan kesalehan dan kedamaian republik. Jadi, sedangkan risalah yang membawa muatan politik yang seolah-olah libertas filosofandi, Spinoza menegaskan milik inti dari kehidupan republik tampaknya argumennya pada akhir untuk melayani kebebasan intelektual pribadi, hak atau fakultas dari individu atau filosofis yang harus diizinkan oleh negara yang diatur dengan menggambarkan atau kebebasan berfilsafat Spinoza sebagai insiden politik daripada konstitusi. Namun, secara tidak sengaja, referensi passing Arden ke Spinoza menunjukkan pengandaian mendasar dari ekspositornya, yaitu bahwa kebebasan berfilsafat yaitu ia ciri secara luas di TTP sebagai sebuah kebebasan untuk membentuk dan mengungkapkan pendapat atau penilaian seseorang harus dipahami dari dalam cakrawala makna yang negatif. Yang saya maksud dengan ini, pertama, yang paling jelas, para sarjana Spinoza secara rutin mengasimilasi libertas filsofandinya dengan model kebebasan negatif ketika mereka membacanya sebagai kebebasan untuk berpikir dan berkomunikasi tanpa gangguan. Keistimewaan Spinoza premis filosofis, meskipun kesimpulannya di TTP tentang batas yang diperlakukan dari kekuatan koersif atas pemikiran dan ucapan yang dia bersikeras tidak bisa ditekan dan harus diberikan oleh negara, mendorong komentator untuk menemukan dalam karyanya antisipasi pertahanan yang lebih dikenal kebebasan pribadi. Atas dasar ini, beberapa orang memuji kebebasan berfilsafat sebagai bukti kredensial Spinoza sebagai pemikir liberal, mungkin bahwa demokrat liberal asli atau palsu, sedangkan yang lain berkurang atau melepaskan pembenaran Spinoza atas kebebasan ini sebagai mundur sejenak dari materialisme imanennya. Yang kedua, Judgment in Common dalam bukunya tahun 1990 Governing the Commons, Elinor Ostrom menawarkan jawaban terhadap argumen yang berpengaruh Gareth Hardin yang berbagai sumber daya menderita atau tragedi atau penipisan tak terlelahkan di tangan individu yang mementingkan diri sendiri, yang bertindak bertentangan dengan kebaikan bersama, menyangkal klaimnya sendiri, pilihan rasional dan istilah teori permainan. Astronom melanjutkan untuk menantang
menantang anggapan lebih lanjut yang dibuat oleh beberapa eksponen HAR di bawah satu-satunya cara untuk menghindari tragedi tersebut terdiri dari kontrol negara pusat atau hak milik pribadi. Yang kedua, sebaliknya, astronom menunjukkan bahwa pengelolaan kooperasi atas kesamaan dunia dari padang rumput pegunungan di Swiss hingga proyek air di Filipina. Argumennya menembus aura keniscayaan. Pengikut Hardin itu telah meminjamkan solusi kebijakan mereka yang menurutnya seringkali lebih sedikit daripada aplikasi atau metafora, bisa juga dikatakan ideologis dari suatu tertentu. Citra interaksi sosial diperlakukan sebagai paradigma untuk sosialitas. Pemulihan kritis astronom dari Dick Holmes, sebuah istilah yang mengingatkan antara lain perebutan penggunaan lahan di Inggris pre-kapitalis, menemukan paralel tertentu hari dalam berbagai aliran aktivisme dan penelitian yang digunakan kategori untuk menentukan bentuk kandang yang diperlakukan dalam proyek neoliberal, privatisasi barang publik, dan penerapan pasar kapitalis. Hubungan di berbagai domain, dari perencanaan kota dan lingkungan, kebijakan pendidikan, dan budaya populer. Yang keempat, seruan terbaru milik bersama ini meluncurkan tantangan tidak hanya pada tingkat solusi, mempertanyakan manfaat kasus per kasus dari program kebijakan neoliberal dan posisi intelektual tentang masalah sosial yang mendesak. Lebih mendasar, mereka merebutkan bentuk dan fungsi dari masalah yang disajikan oleh neoliberalisme. Kenali meskipun tidak sepenuhnya identik. Kebangkitan kontemporer gagasan umum adalah reinterpretasi pasca Marxis yang luas dari diumum dalam komunisme. HAR dan Negri bisa dibilang paling menonjol ahli teori yang umumnya dalam beberapa tahun terakhir mendefinisikannya sebagai pengandaian dan hasil dari produksi biopolitik khas kapitalisme pasca Fordist. Bagi mereka, kesamaan merujuk di satu sisi untuk berbagi kapasitas bahasa, di sisi lain mereka memahami yang umum sebagai aktualisasi kreativitas tersebut dalam ide, informasi, gambar, pengetahuan, kode, hubungan sosial, dan pengaruh HAR dan Negri ambil sakit untuk menekankan esensi komunikatif daripada kemunitarian konsep ini, sedangkan komunitas sering digunakan untuk merujuk pada kesatuan moral itu berdiri di atas populasi yang umum, didasarkan pada komunikasi di antara singularitas dan muncul melalui proses sosial kolaboratif dari produksi. Yang ketiga, corak dan ekologi. Pengaruhnya Spinoza menggunakan istilah ingenium untuk menempatkan penilaian individu, rangkaian hubungan psikis dan sosial yang terletak pada gilirannya di tempat terbuka. Totalitas relasi yang disebutnya Tuhan atau alam, sama seperti ide mempengaruhi ingenium, bukanlah istilah yang Spinoza mempercayai pada salah satu sudut filosofisnya, melainkan ingenium memainkan peran penting dalam setiap karya utamanya, mensintesis model formal geometris dari analisisnya dengan pendekatannya register pengalaman bahasa, gairah, dan sejarah. Sementara Latin izin ingenium dari berbagai terjemahan termasuk temperamen, bakat, alam, dan mentalitas. Kata corak mungkin paling baik menyampaikan muatan semantik khusus yang diberikan Spinoza padanya sebagai jalinan yang rumit penentuan fisik dan mental. Di sini ingenium berarti kompleks atau pengaruh sementara yang membeku, merupakan konstitutif dari penilaian dan perilaku karakteristik individu. Bagian yang keempat, konstitusi penghakiman. Tahrir Syatagama,
Puerta del Sol ke Taksim. Semua nama atau kontak pemberontak contoh dari bentuk aksi politik yang sekarang dikenal secara luas sebagai pendudukan mereka melalui inisiatif bersama. Orang bisa di seluruh dunia dalam beberapa tahun berakhir telah menentang keasikan rutin atau penangkapan terbatas ruang publik oleh kekuasaan negara dan modal. Beberapa diperebutkan penolakan otoriter atas kebebasan sipil dan hak politik seperti di Mesir. Lainnya korupsi oligarki demokrasi atau di Amerika, tetapi lebih dari sekedar protes, penjajah dan kontrak publik, mereka berusaha untuk menunjukkan kemungkinan pendudukan lain sebagaimana adanya pekerjaan umum yang lainnya ruang dan waktu dan energi. Oleh karena pembentukan kerja berbagai kelompok, fasilitasi perbankan alternatif, sosialisasi keamanan, sanitasi dan lain-lain sebagainya, dan upaya untuk menempati vektor media sosial dengan cerita, video, analisis dan material dengan dominasi bentukan dan di bawah rezim perdagangan global saat ini, sama seperti ini kekerasan dari perkembangan pendudukan mengganggu asosial refleksif dari pendudukan dengan penaklukan dan kolonialisme. Konstitusi penghakiman. Demokrasi penghakiman. Apa arti memperlakukan penilaian sebagai kebijakan politik dalam dirinya sendiri? Tulisan Spinoza memprovokasi pertanyaan ini, bahkan jika mereka tidak terus terang. Analisis penilaiannya yang paling luas, pembenaran libertas filosofandi dalam theological politik treatise menghasilkan hasil yang terutama negatif. Istilah sebagai serangkaian argumen yang bertujuan untuk menunjukkan mengapa kebebasan penilaian tidak boleh dan tidak bisa ditekan. Karena ketika Spinoza secara positif mengartikulasikan apa penilaian itu dan apa yang dilakukannya, dia menekankan di atas semua kebaikannya sebagai sarana untuk memelihara kesalehan dan stabilitas negara. Di hadapannya dia menawarkan pembelaan teologi politik dan instrumental terhadap penilaian seseorang harus tetap bebas untuk menafsirkan cara terbaik untuk memikul tanggung jawab sebagai subjek hukum. Tapi dari perspektif naturalisme Spinoza, di mana hak atau kekuasaan atau potentia beroperasi sebagai sarana tanpa akhir, pengecualian atas batas kebajikan dipertaruhkan dalam hak individu untuk menilai masalah yang lebih fundamental, kapasitas bersama untuk kembali mengkonfigurasi konstitusi politik yang menumbuhkan vitalitas kekuatan bersama dan tunggal. Karena provokasi Spinoza menghidupkan setiap hak alami individu untuk menilai, bisa dikatakan pertanyaan tentang cara terbaik berpartisipasi dalam potensi umum yang mengasumsikan secara paradigmatis bentuk yurisprudensial ketika individu menggunakan alasan mereka untuk bersifat atau menilai di depan umum. Kegunaan hukum negara bagian dalam bab ini saya menjelaskan lebih lanjut apa yang saya anggap sebagai fitur integratis pemikiran umum Spinoza yang secara khusus merefleksikan hubungannya dengan implikasinya bagi demokrasi, mengumpulkan dan memperkuat beberapa utus interpretatif dari bab-bab sebelumnya. Saya menggunakan gagasan tentang yurisprudensi warga sebagai alat Spinozist untuk mengkonseptualisasikan hubungan radikal antara demokrasi dan penilaian. Koda hak atas masalah. Koda atau hak atas masalah, selain nuansa substantif hutardinya, prasasti di atas memiliki gaul yang berbeda dari Spinoza.
Saya mengulangi di sini pada titik kedatangan buku ini sebagai sebuah promo untuk merenungkan kembali bab-bab sebelumnya dan untuk mempertimbangkan bagaimana signifikansi teoritis mereka dapat dibawa ke depan. Dalam arti tertentu, saya telah berbicara tentang hak atas masalah. Selama ini, saat dilihat melalui paradigma republikanisme vital Spinoza, kekuatan demokrasi penilaian umum memerlukan hak seperti itu yang saya mengerti sebagai alami. Begitu berbicara hak biopolitik untuk mengambil bagian dalam membentuk masyarakat dan publik bola, dan sesuai dengan karakter aspek kepemikiran Spinoza, import teoritis dari hak atas masalah dapat dikonseptualisasikan dari setidaknya perspektif kontrol dan konstitusi republikanisme dan biopolitik. Yang paling jelas, hak untuk mengelola masalah tampaknya pertama untuk membangkitkan prinsip kontrol kerja gagasan bahwa siapapun secara aktif terlibat dalam proyeksi aksi tertentu harus dapat memiliki suara yang sama sebagaimana proyek itu dilaksanakan. Yang kedua, sehubungan dengan debat kontemporer tentang common atau commons, hak ini menunjukkan sesuatu seperti yang didemonstrasi atau kewirausahaan ini benar bisa berupa manajemen layanan publik yang demokratis, astronomi yang menyebut produksi bersama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat siang.